Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas potensi dan juga ancaman ya di tahun 2025 khususnya untuk pemegang saham ya teman-teman. Untuk investor saham atau retail khususnya retail yang kecil ya seperti kita teman-teman ya. Kalau yang bandar-bandar besar itu kan mereka udah pasti lebih tahu ya, lebih dulu ya. Ketika isu itu muncul tuh kita sebagai retail tuh biasanya terlambat. Sebagai contoh misalnya suatu saham mau bagi dividen itu kan. Itu yang investor-investor besar tuh udah tahu duluan ya, mereka udah masuk duluan ya saat harga sahamnya itu masih terpuruk. Ya dia masuk ya di harga itu. Nah, sedangkan kita nggak tahu. Nah, kalau investor besar ya yang lebih global mereka lebih jeli lagi ya. Jadi kalau makanya ketika kita investasi saham ya kadang kita melihat kondisi global itu seperti apa. Kalau globalnya bagus ya otomatis saham di bursa Indonesia ya akan bagus gitu. Tapi kalau globalnya nggak bagus ya kita akan terpengaruh ya. Sebagai contoh ya ini tahun 2024 ini kan penuh dengan kejutan ya. Beberapa saham yang blue chip ya, sektor-sektor perbankan yang biasanya potensinya selalu cuan ternyata malah minus ya, portofolionya banyak yang minus. Dan itu tidak terlepas dari hengkangnya investor global ya atau foreign asing itu keluar banyak banget ya dari bursa kita ya. Nah, karena apa ya? Karena melihat potensi ekonomi ke depan kita itu mungkin nggak sesuai yang mereka harapkan teman-teman. Sebagai contoh misalnya ya, sekarang itu kan ada kebijakan PPN 12% ya. PPN 12% itu kan akan menghantam daya beli masyarakat ya, terutama kelas menengah ya. Nah, kalau daya beli masyarakat kena ya, berarti kan otomatis ekonomi itu kan akan lambat ya, akan lambat berputar. Jadi beberapa saham yang berkaitan dengan bisnis konsumtif ya, itu akan berkurang ya. Apalagi kalau yang sudah ukurannya kebutuhan sekunder atau tersier itu kan akan berkurang ya. Sehingga dengan begitu maka saham-saham yang berkaitan dengan itu rawan banget itu. Nah, belum lagi nanti rupiah melemah ya terhadap dolar. Rupiah melemah terus terhadap dolar itu asing kan pasti enggan masuk. Ya itu nggak tahu ya, asing dulu yang keluar apa rupiah dulu yang melemah ya. Jadi memang kita itu kadang sulit membedakan ya antara ya itu kayak inilah ya. Kayak telur dan ayam. Telur duluan atau ayam duluan ya. Jadi karena asing itu punya dana yang besar ya teman-teman. Jadi kita itu sepertinya sangat bergantung dengan asing ya. Jadi kalau asing masuk sahamnya naik tinggi gitu kan. Tapi kalau asing keluar ya udah sahamnya langsung rontok. Ya karena kemampuan kita itu seberapa. Asing itu dananya mungkin puluhan triliun, mungkin ratusan triliun ya. Nah, sementara bursa kita itu sehari transaksinya cuman berapa gitu. Jadi kalau misalnya asing keluar besar ya dan jumlah yang besar ya pasti rontok ya. Ya kita berharap ya semoga tahun 2025 itu akan lebih bagus ya. Cuman kita tetap harus waspada ya teman-teman. Karena tidak ada investasi saham yang tidak berisiko ya. Bahkan investasi saham itu risikonya sangat tinggi kalau teman-teman salah dalam memilih saham. Misalnya teman-teman pilih saham-saham gorengan yang gak jelas itu ya risikonya tinggi banget. Tapi kalau teman-teman milih saham-saham yang bagus ya,
ya resikonya kecil sih, paling turun 20%, 25%. Itu pun masih dapat dividen gitu kan. Kalau misalnya kita hold sampai tahun depan, udah pasti itu dapat dividen, terus sahamnya juga naik kayak gitu kan. Karena kalau misalnya kita lihat beberapa saham yang bagus sekarang sudah terkoreksi lumayan dalam ya. Jadi kita tetap perlu ini teman-teman, plan A plan B ya. Nah, plan A itu kalau harga saham bagus, globalnya bagus, nah kita pilih saham yang itu nanti akan naik. Nah, plan B nya kalau misalnya ternyata saham yang kita pilih itu nggak bagus, kita masih punya cadangan ya. Cadangannya apa? Boleh berupa dana segar atau apa gitu ya, atau berupa emas, itu nggak masalah ya. Karena kondisi global itu kan nggak menentu ya teman-teman. Kita sulit memprediksikan ya. Siapa tahu ya akan ada perang antara misalnya Rusia Ukraina gitu. Dan ternyata sekarang malah perangnya terus tambah terus gitu kan. Kita nggak tahu ya seperti itu. Makanya tetap harus ada plan A plan B ya teman-teman. Paling tidak 20% dari portofolio teman-teman itu masih terjaga ya. Kalau misalnya teman-teman sudah all in di suatu saham, ya sebisanya teman-teman masih punya dana cadangan lah ya. Paling tidak setiap bulan itu kita menganggarkan dana cadangan itu. Jangan sampai semua masuk ya, semua dana kita masuk di suatu saham. Apalagi kalau kita dananya kecil ya, itu hati-hati banget ya. Jangan masuk ke banyak saham ya. Mending lebih baik satu apa dua saham aja, kita fokus di situ, jumlah lotnya ditambah, kalau harga sahamnya turun di jumlahnya ditambah. Ya tetap ada resiko ya, karena memang investasi saham itu kan selalu ada resiko ya. Beda dengan kayak deposito, itu kan gak ada resikonya, pokoknya dapat sekian persen ya setiap tahun apa setiap bulan itu. Kalau saham kan enggak, karena ada resikonya, harga sahamnya bisa turun bisa naik. Tapi kalau jumlah lot kita naik untuk saham-saham yang fundamentalnya bagus, dividennya besar, maka dengan kenaikan jumlah lot berarti dividen yang akan kita terima berikutnya itu potensinya juga besar. Jadi resikonya lebih minimal ya. Jadi itu. Nah ini misalnya kayak sekarang nih ya, tahun 2025 misalnya. Kalau misalnya nanti terjadi krisis global betul ya, kira-kira saham apa yang terpengaruh ya? Kalau kita lihat di Investor ID ini, beberapa sektor seperti properti itu biasanya akan terkena teman-teman. Sektor transportasi, logistik, kemudian telekomunikasi, ini yang punya Telkom ya. Yang punya Telkom, punya Excel, ISAT, itu kemungkinan juga akan terkena ya, karena memang ketika ini ya, misalnya PPN naik, daya beli turun, ya otomatis sektor kebutuhan sekunder atau tersier itu akan berkurang. Nah ini misalnya seperti apa ini, MAPI misalnya ya. Kemudian ASES, Aspirasi Hidup Indonesia, Astra, itu bisa kena teman-teman. Nah perbankan bagaimana? Perbankan juga bisa aja kena kalau dia banyak bermain di sektor-sektor yang berkaitan dengan saham yang tadi ya, misalnya retail, otomotif, properti itu kan, UMKM. Nah ini yang saya agak khawatirkan teman-teman. Beberapa bank itu kan banyak juga yang di sektor UMKM, terutama kayak Bank BRI itu kan UMKM. Nah sekarang tuh UMKM itu berat banget teman-teman. Jangankan UMKM ya, perusahaan-perusahaan yang besar aja udah banyak yang gulung tikar sekarang. Pengangguran udah banyak, lapangan kerja susah, UMKM juga banyak yang terpuruk ya. Mungkin mereka itu sekarang baru hanya sekedar bertahan. Entah sampai kapan itu bisa bertahan. Kalau daya beli makin turun, ya mungkin tahun depan itu udah lebih banyak lagi UMKM yang akan berguguran. Nah kalau UMKM banyak yang berguguran, nah kredit-kredit macet juga akan banyak.
Nah, kita berharap nggak seperti itu, teman-teman. Cuman kalau kita lihat kebijakan-kebijakan yang ada itu kok mengarahnya ke sana. Jadi kita tetap harus punya plan A, plan B, teman. Jangan sampai all in gitu kan. Nggak usah all in lah. Kondisi kita sekarang belum begitu stabil ya, ekonomi belum begitu stabil. Harga batu bara sekarang terontok gitu kan. Ya manfaatkan kalau misalnya harga komoditas sekarang kan sedang turun ya. Saham-sahamnya juga turun. Manfaatkan itu. Mulai nambah, mulai masuk gitu kan. Harga saham bank juga mulai turun ya, terutama kayak bank-bank yang masih eksis ya, masih labanya masih tumbuh, harga sahamnya masih terjaga ya, seperti BCA gitu. Kalau terkoreksi teman-teman mulai masuk. Nah, BRI bagaimana? BRI ya kemungkinan naik itu ada lah ya, karena harga saham itu kan naik turun seperti itu. Cuman kalau naik tinggi saya masih ragu itu ya, kayak BRI ini, karena tekanan ininya luar biasa itu BRI. Jadi itu ya teman-teman, tetap gunakan strategi secara matang. Jadi jangan all in, jangan terlalu pede. Kalau terlalu pede kita nggak akan menyiapkan plan A dan plan B ya. Karena kita yakin, wah ini udah beli aja, besok pasti naik gitu kan. Nggak bisa, selalu ada resiko ya. Sehingga kita punya plan A, plan B. Nah, salah satu plan B-nya ya adalah itu, menyiapkan dana cadangan. Jadi itu teman-teman. Karena kita nggak tahu ya apa yang akan terjadi di tahun 2025. Bisa jadi nanti di awal 2025 mungkin tiba-tiba ekonomi ada isu bagus, itu kan nggak apa-apa, bisa aja seperti itu. Di pertengahan tiba-tiba rontok semua, itu bisa jadi teman-teman. Belajar dari kasus krisis ekonomi 2008 itu. Itu krisis ekonomi itu kan bertahap. Mana dulu yang dihantam ya, Amerika dulu dihantam, kemudian mana kena, setelah itu kena semua. Jadi itu ya, kita tetap harus hati-hati lah ya. Mudah-mudahan kita di tahun 2025 lebih bagus, lebih positif portofolio kita, dan kita lebih tenang dalam berinvestasi saham. Oke ya, itu dulu teman-teman untuk review sore ini dan menjelang malam tahun baru ya nanti ya. Selamat tahun baru ya bagi teman-teman yang merayakan ya. Dan mudah-mudahan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan hidayah, selalu diberikan pikiran yang tenang, yang cerdas ya dalam memilih segala hal ya, termasuk cara memilih investasi saham ini. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak sampai akhir. Bagi teman-teman yang mau gabung di grup, silakan ya diklik gabung. Teman-teman harus subscribe dulu, nanti baru muncul tombol gabung. Silahkan gabung, biayanya murah aja, cuma untuk traktir kopi aja. Teman-teman bisa request saham, bisa bedah portofolio juga di grup itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.